Badai sitokin merupakan salah satu komplikasi yang bisa dialami oleh pasien atau OS yang menderita atau terpapar COVID-19. Jadi sebenarnya apa sih badai sitokin itu? Sitokin sendiri sebenarnya adalah protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam kondisi yang normal, justru sitokin ini yang membantu sistem imun tubuh berkoordinasi dengan baik untuk melawan infeksi virus atau bakteri. Nah, tetapi apabila diproduksi secara berlebihan, dapat merusak atau dapat mengakibatkan kerusakan dalam tubuh. Sebagian besar yang mengalami badai sitokin itu biasanya demam dan sesak napas, bisa sampai membutuhkan alat bantu napas atau ventilator. Nah, biasa terjadi pada hari ke-6, ke-7, atau di atas hari ke-5 setelah terpapar COVID-19. Selain itu, gejala yang dialami lain misalnya ruam kulit, batuk, mual, muntah, lemas, kelelahan, halusinasi, penggumpalan darah, kemudian sulit mengontrol pergerakan, dan sebagainya. Badai sitokin ini terjadi ketika tubuh melepaskan sitokin terlalu banyak dalam darah dan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, hal ini menyebabkan sel imun itu justru malah menyerang sendiri jaringan atau sel tubuh yang sehat, sehingga timbul reaksi peradangan. Nah, ini yang terjadi juga pada beberapa penyakit autoimun. Kenapa si badai sitokin ini menyebabkan sesak napas? Karena kalau misalnya tadi badai sitokin menyebabkan peradangan itu bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah dan menyerang pembuluh darah di paru-paru, sehingga alveoli atau kantong udara itu terbanjiri atau misalnya dipenuhi dengan cairan. Nah, hal ini menyebabkan tidak memungkinkan terjadi pertukaran oksigen. Ini yang menyebabkan si penderita COVID itu menjadi sesak napas pada badai sitokin. Peradangan yang terjadi bisa melemahkan atau bisa menyebabkan melemahkan pembuluh darah di paru-paru dan menyebabkan cairan meresap ke kantong udara atau alveoli. Nah, akhirnya membanjiri pembuluh darah. Ini yang bisa menyebabkan masalah sistemik di organ lain, jadi menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang lain. Untuk menegakkan diagnosis bisa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan D-dimer, CRP, atau interleukin 6 atau interleukin 6 dengan fototorak atau CT scan paru. Nah, nanti di rumah sakit akan pemantau tanda-tanda vitalnya, kemudian cairannya, elektrolitnya, kemudian pemberian obat-obatan, terapi yang sesuai dengan protap Kemenkes atau protap Profesi Kedokteran Indonesia. Untuk pencegahan, jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan 5M atau 6M dan vaksinasi. Apabila kita ada kontak dengan pasien COVID atau orang dengan COVID, segera lakukan isolasi mandiri. Dan bila ada gejala, ada timbul keluhan atau gejala, hubungi hotline COVID yang tersedia, hubungi dokter yang terdekat, home care, harus ada pengawasan dari dokter. Dan jangan sembarangan minum obat sendiri, ya. Jadi tetap mesti jaga protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian bila terpapar jangan stres, isolasi mandiri, kemudian hubungi dokter dan di bawah pengawasan dokter, atau bisa juga dengan hubungi hotline COVID yang tersedia.